Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novali Tugur Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia terkait dengan rendahnya minat baca di kalangan mahasiswa. Di sini saya mengerjakan TB1 saya dengan referensi rendahnya minat baca di kalangan mahasiswa, dan saya lanjutkan ke tugas besar 2 dengan saya presentasikan apa saja poin-poin yang ada di TB1 saya atau tugas besar. Ini pendahuluan. Minat membaca adalah kecenderungan jiwa yang aktif untuk memahami pola bahasa untuk memperoleh informasi yang erat. Hubungannya dan kemauan, aktivitas dan perasaan senang yang secara potensial memungkinkan individu untuk memilih, memperhatikan, dan menerima sesuatu yang datang dari luar dirinya. Minat membaca adalah suatu perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang terhadap kegiatan membaca sehingga mengarahkan untuk membaca dengan kemauannya sendiri. Aspek minat membaca meliputi kesenangan membaca, kesadaran akan manfaat membaca, frekuensi membaca, dan jumlah buku yang pernah dibaca. Next. Di sini ada faktor yang mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kondisi rendahnya kemampuan membaca, antara lain yaitu lingkungan. Di sini lingkungan berperan besar untuk mengembangkan karakter suatu anak dan suatu mahasiswa, karena lingkungan ini sangat berpengaruh. Dengan adanya lingkungan yang suportif, mahasiswa bisa semakin responsif dan adaptif dengan apa yang dilalui di lingkungannya, dan secara tidak langsung mahasiswa bisa menganalisis dan mengobservasi lingkungannya dan bisa memahami penyebab kondisi-kondisi yang ada di lingkungannya dan memacu untuk berpikir kritis, serta minatnya untuk membaca semakin meningkat dengan lingkungan yang suportif. Yang kedua, perkembangan teknologi. Untuk perkembangan teknologi sangat juga berperan penting, yaitu karena seiring perkembangannya zaman di era digitalisasi sekarang semakin gampang untuk mencari referensi terkait minat baca, dan ada juga yang menganggap ini sebagai negatif karena sangat kurang diminati. Adapun yang ketiga, copy paste. Kenapa copy paste menjadi faktor penyebab kondisi rendahnya kemampuan membaca? Karena di sini kita sebagai mahasiswa sudah sangat menghiraukan sekali membaca, karena sudah ada media-media atau media sosial yang langsung memaparkan inti-inti dari tugas-tugas yang ditujukan kepada mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa sangat terbantu dan malah menjadikan copy paste ini sebagai tujuan utama atau tujuan yang bisa menggampangi mahasiswa untuk tidak harusnya membaca dan langsung copy dan paste saja. Yang keempat, yaitu sarana kurang memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu perpustakaan. Kurangnya perpustakaan yang ada di lingkungan mahasiswa. Dan sekalinya pun ada perpustakaan, tidak diarahkan oleh pustakawan yang menjaga di situ. Dan kita sebagai mahasiswa awam pun tidak mengetahui apa yang buku yang bisa dapat dibaca sesuai ketertarikan kita, karena tidak adanya arahan secara dasar. Yang kelima, kurangnya motivasi. Motivasi juga berpengaruh juga, faktor yang menjadi penyebab kondisinya rendahnya kemampuan membaca. Kurangnya motivasi dari dalam dan luar. Dari dalam yaitu dari keluarga, karena kurangnya motivasi, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya membaca, dan kurangnya
eh, arahan-arahan serta himbauan mengenai pentingnya membaca. Dan adapun faktor dari eksternal itu balik lagi ke poin pertama, lingkungan. Ada beberapa lingkungan yang menurutnya tidak tidak begitu tertanam mengenai pentingnya membaca dan tidak menghasilkan efek dengan membaca sebanyak mungkin akan mempengaruhi kualitas. Dan di sini harus digarisbawahi bahwa kurangnya motivasi itu juga berpengaruh, karena sebagaimanapun manusia yang haus akan wawasan, di mana kita harus mencari gagasan-gagasan dalam tujuan utama, yaitu membaca. Next. Di sini ada dampak yang terjadi jika kurangnya minat membaca. Poin pertama itu banyak mengalami masalah dalam memahami, menguasai, meneruskan, serta menggunakan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Ya, karena apa? Karena di sini kurangnya minat membaca, jadi beberapa mahasiswa awam kurang menguasai serta menggunakan ilmu pengetahuan di bidang buku untuk menghasilkan produk-produk berkualitas dengan berlandaskan teknologi. Dan untuk menggunakan teknologi yang disalahgunakan oleh beberapa mahasiswa karena kurang baca dan kurangnya wawasan yang luas untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Produk-produk ini bisa dianalogikan sebagaimana saya, terutama mahasiswa teknik, dengan kurangnya wawasan saya dalam membaca, di sini saya tidak akan bisa menghasilkan produk-produk berkualitas dengan menggunakan ilmu-ilmu yang saya kurang pahami dan saya kurang minati dan kurang memperdalami apa saja yang membuat saya resah di dalam buku terutama. Yang poin kedua adalah minimnya wawasan dan keilmuan yang terbatas akan mengkerdilkan pola pikir sehingga mereka mudah dipengaruhi oleh berbagai doktrin dan pemahaman negatif. Ya, di sini jelas sekali karena kurangnya wawasan dan keilmuan yang terbatas akan mengkerdilkan pola pikir, dalam artian ada beberapa banyak giringan-giringan opini di media digital seiring perkembangan digitalisasi yang semakin marak, karena tidak bisa disaring, tidak bisa menyaringnya, akan menghasilkan pola pikir yang kerdil dan langsung menentukan kesimpulan yang terjadi pada saat itu tanpa lihat dari berbagai referensi lainnya. Yang poin ketiga yaitu kurang membaca akan menyebabkan kreativitas seseorang tak berkembang. Jelas di sini secara visual otak kanan kita sangat berperan penting pada kreativitas individu masing-masing, dan membaca adalah salah satu poin penting untuk kita memperluas kreativitas kita agar bisa berkembang dengan pesat. Yang poin keempat yaitu kurangnya minat baca cenderung akan mengalami kesulitan pada kehidupan sosialnya. Di sini kurang minat baca cenderung akan mengalami kesulitan pada kehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, namanya manusia, kita makhluk sosial, akan bertemu pada makhluk insan lainnya, dan kurangnya minat membaca itu akan membuat kita tidak bisa beradaptasi dengan insan-insan lainnya karena kekurangan dari wawasan kita dan keilmuan kita. Jadi kita tidak bisa banyak berbicara karena kita tidak punya opini yang dipertanggungjawabkan. Slide berikutnya yaitu alternatif pemecahan masalah pada pembahasan kali ini. Yang pertama ialah mengadakan literasi sebelum pembelajaran berlangsung. Jadi poin yang pertama, literasi di sini ialah dimaksudkan untuk kita sebelum mengadakan pembelajaran, belajar mengajar,
ada baiknya kita membaca, dan apa yang sudah kita baca kita tulis di kertas kosong, mungkin begitu. Dan apa yang kita tulis, kita semakin terbiasa dengan kosakata atau pemikiran atau pemahaman yang baru untuk menjadikan literasi sebelum bahan belajar mengajar dimulai. Yang kedua yaitu menyediakan media cetak yang variatif sebagai bahan minat baca. Di sini media cetak yang variatif pada dasarnya manusia memiliki minat baca yang berbeda-beda sesuai apa yang dia sukai. Jadi di sini disediakan media cetak yang variatif untuk kita sebagai pembaca bisa menemukan apa yang kita sukai. Di poin yang ketiga yaitu ada mengontrol penggunaan media elektronik. Nah, di sini poin ketiga sangat penting dan riskan sekali. Karena media elektronik sekarang dapat membuang-buang waktu yang sia-sia jika digunakan dengan cara yang semena-mena, dalam artian menggunakan tidak bertanggung jawab. Ya, kita sebagai mahasiswa, sebagai generasi Z yang dilahirkan dengan banyaknya era digitalisasi yang berkembang pesat dengan media-media teknologi-teknologi yang canggih, dan kita memanfaatkan itu di sini sebagai kemunduran bukan kemajuan. Itu dengan contoh seperti game. Kita di sini harus bisa mengontrol menggunakan media elektronik yang di sini contohnya itu game, karena kita dengan bermain game bisa menghabiskan waktu yang begitu lama, yang begitu banyak, yang bisa kita rugi dengan waktu kita sendiri, karena ada beberapa hal yang harus kita prioritaskan. Yang keempat, melengkapi buku-buku bacaan yang menarik di perpustakaan. Dan kita sebagai mahasiswa pun ketika kita mempunyai buku-buku bacaan yang menarik, ada baiknya kita beramal ke perpustakaan untuk insan-insan lainnya ketika dia membutuhkan bacaan atau membutuhkan buku yang menurut dia perlu tapi dia tidak bisa membelinya. Poin kelima ialah memilih beberapa mahasiswa untuk menjadi duta baca. Kesimpulan dari dampak kegiatan yang saya paparkan, yang pertama ialah kunjungan mahasiswa ke perpustakaan meningkat. Yang kedua, wawasan mahasiswa semakin luas. Yang ketiga, meningkatnya minat baca. Dan yang keempat, meningkatnya kreativitas mahasiswa. Dampak kegiatan yang saya bahas kali ini, saya memahami penuh agar mempunyai manfaat kegiatan. Pada poin pertama, mahasiswa lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. Poin yang kedua, wawasan mahasiswa semakin bertambah. Dan untuk poin yang ketiga, mahasiswa termotivasi untuk berkreasi. Itu saja pemaparan presentasi yang dapat saya lakukan. Mungkin kurangnya saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, Mas Boron.